Kepengurusan Organisasi Serikat Pemuda Jawa Kaltara periode 2022-2025 resmi dikukuhkan pada Minggu 24 Juli. Pengukuhan yang dilaksanakan di Dome Center Tanjung Selor dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina SPJ Kaltara yang juga menjabat sebagai Sekda Bulungan yakni Resdianto. Menurut Ketua SPJ Kaltara Wiwit Susanto, Serikat Pemuda Jawa dibentuk sebagai wadah dan rumah bagi pemuda Jawa untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah di Kaltara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Ya baik, rekan Mei dapat dilaporkan bahwa pada tadi pagi pengurusan Organisasi Serikat Pemuda Jawa atau SPJ Kaltara untuk periode 2022-2025 resmi dilantik atau dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Sekda Bulungan Resdianto. Pelantikan dan pengukuhan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kalimantan Utara, di antara yang Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, ada Bupati Bulungan Syarwani, anggota DPRD Kaltara Nurhayati Andris, dan sejumlah pejabat Forkompinda lainnya baik di Kaltara maupun di Bulungan. Gubernur Kaltara dalam sambutannya berpesan agar pembentukan organisasi SPJ ini mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kaltara. Sementara itu, Ketua SPJ Kaltara Wiwit Susanto menyampaikan bahwa SPJ dibentuk sebagai wadah atau rumah bagi seluruh pemuda Jawa yang ada di tanah perantauan atau di Kaltara untuk bentuk aktualisasi dirinya, diantaranya dengan terus melakukan sejumlah kegiatan atau agenda seperti agenda kesenian dan kebudayaan. Salah satunya juga dapat dilihat pada saat pelantikan hari ini di mana sejumlah kesenian tradisional khas Jawa ditampilkan seperti tari Manuk Dadali, lalu kuda lumping, juga ada atraksi dari reog Ponorogo dan juga diiringi oleh musik gamelan khas Jawa. Menurut Wiwit, kehadiran Serikat Pemuda Jawa ini nantinya juga mampu memberikan kontribusi terhadap sejumlah proyek pembangunan yang ada di Kaltara seperti halnya pembangunan PLTA, KIPI, dan juga pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Mengingat populasi atau jumlah penduduk Jawa khususnya untuk pemuda di Kalimantan Utara ini cukup besar, sehingga ini menjadi peluang bagi para pemuda-pemudi yang ada di Jawa untuk bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan. Tak hanya pembangunan fisik, namun juga pembangunan untuk skala kecil atau UMKM, di mana nantinya SPJ juga akan berfokus untuk menggelar sejumlah kegiatan ekonomi kreatif yang nantinya diharapkan mampu mendongkrak atau perekonomian pada skala kecil. Demikian rekan Mei dan Tribunnews laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.